Orang Mu'tazilah itu adalah orang yang menolak adanya qada dan qadar. Allah tidak ikut campur dalam hidupmu. Allah kasih roh, kasih nyawa, kasih potensi, kekuatan, bisa berbuat, memilih, berkehendak, silahkan, bebas. Allah tidak ikut campur. Hanya tinggal nonton aja. Kalau yang kita berbuat baik kasih pahala, buat jahat ya dikasih neraka gitu aja. Nggak ada yang mengkafirkan sampai sekarang. Gimana? Bagaimana mana Qurannya? Sok mana buktiin? Pengen tahu? Mana Qurannya? Hah? Menambil solihan. Maksudnya apa? Terus? Iya itu kalau kamu berbuat baik dikasih surga. Kalau kamu berbuat jahat dikasih neraka. Iya begitu kata. Itu Mu'tazilah. Iya Mu'tazilah. Ya kalau bilang jangan tengok dilepas kamu ikatnya. Berarti kita diberi kebebasan. Hurriyatul ikhtiyar. Ya. Yang disebut dengan self determination. Hak menentukan nasib sendiri. Dari Mu'tazilah. Nggak ada yang mengkafirkan. Abu Bakar nyerobot kekuasaan. Sehingga khalifahnya tidak sah. Nggak ada yang mengkafirkan kok. Malaikat Jibril keliru nyampaikan wahyu. Sebetulnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Nggak dikafirkan kok. Kenapa sekarang saling mengkafirkan? Masa karena gara-gara tahlil saja dibid'ahkan, didolalahkan, lalu kamu masuk neraka? Iya kan? Masa ada orang mengaku menerima wahyu aja disesatkan? Masa orang mengatakan ilham disesatkan? Wahyu kan sama jenis. Ya kan masalah ilham, fa'alhamaha fujura wa taqwaha kok. Orang saja juga dapat ilham kok. Iya kan? Nah itu persoalannya. Punten, saya bukan Ahmadiyah. Jangan salah paham. Dan saya tidak seperti Gus Dur, tidak. Saya tidak membela kok, enggak. Ini sih lagi menceritakan kesedihan saya. Umat Islam ini sekarang ancur-ancuran karena satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Jadi yang kafir siapa? Kalau begitu kafir semua, kalau begitu. Satu ormas Islam menuduh ormas yang lain bid'ah. Ormas ini membid'ahkan yang lain. Semuanya begitu. Ada berapa banyak kita nih? Ormas-ormas Islam nih. Al-Wasliyah, PUI, Persis, LDII, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syahadaten, FI bukan organisasi teman, Fronto, PUI, dan lain-lainnya. Itu satu dengan yang lain, saling menyesatkan kok. Saya sudah lama belajar untuk tidak menyesatkan siapapun. Sampai kepada agama lain pun saya tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan. Titik. Iya. Wa qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Hai agama-agama lain yang ada di negeri ini, mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Saya nggak ada waktu untuk bertengkar persoalan semacam itu. Persoalan kelaparan, masalah korupsi, ya, kemiskinan, kebodohan, itu musuh kita bersama. Mari kita selesaikan. Itu aja kok. Daripada kita jelek-jelekin orang, ya kita jelek-jelekin diri sendiri aja, kita juga banyak salahnya kok. Agama itu mengklaim adalah Muslim. Nabi Musa bilang apa cerita? Walamma kharra walamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim juga sama, muslimun semua. Kita juga muslimun. Semua juga muslimun semuanya. Itu kata klaim Al-Quran begitu. Nah, ada pun rukun Islam ada berapa? Yaitu setelah Islam menjadi agama yang kita klaim sebagai agama Islam. Pada zaman Nabi Muhammad masih hidup disebutnya Dini Muhammad. Iya kan? Kata orang Belanda ini Muhammadin. Bukan Muhammadin. Lah iya, jadi persoalannya mereka juga tidak bisa memaksakan kita harus mempercayai Yesus Kristus. Begitu saling memaksakan, terjadilah perang. Dan ini tidak akan berkesudahan. Tidak akan pernah selesai. Apalagi antara agama berbeda. Di dalam agama Kristen sendiri, banjir darah ratusan tahun antara Protestan dan Katolik. Karena Katolik menolak sifat ketuhanan Yesus Kristus. Iya kan persoalannya, makanya protes. Kenapa Protestan? Karena mereka memprotes, menolak Konsili ke-11. Yang antara lain bahwa pastor bisa memberikan ampunan kepada
Jamaahnya nggak bisa dong, hanya Allah yang bisa berampun. Nah ini kan jadi persoalan yang sangat krusial sekali. Tahu mereka sekarang bisa damai? Ada, pernah dengar Protestan Katolik berperang lagi? Nggak ada kok, selesai. Nah kenapa kita kenapa tidak meletakkan gencatan senjata? Udah selesai sekarang, jangan saling menyalahkan, bisa nggak sih? Kok mereka bisa? Perbedaan antara kita tidak seberat perbedaan antara Protestan dan Katolik. Itu tentang zat ketuhanan yang menjadi masalah. Karena Katolik Yesus itu sebagai anak Tuhan, punya sifat ketuhanan. Sedangkan Protestan bukan, dia manusia. Kita kan bukan persoalan Tuhan, dia menjadi persoalan kan, persoalan syariat kok. Kok bisa tukaran pasti pribadi makanya ini. Kenapa sih? Karena gara-gara usoli aja akhirnya masjidnya dibelah menjadi dua. Sehingga orang yang biasa kunut nggak mau sholat di masjid itu karena nggak ada kunutnya. Kenapa? Itu soalannya. Iya kan? Yang satu karena situ kalau sholat harus pakai jubah, pakai sorban, sehingga yang pakai peci hitam nggak boleh masuk situ. Bukan, mestinya dibeda-bedakan. Tuhannya sama nggak sih? Kok jadi persoalan? Nah ini kan pakai persoalan yang semacam ini. Kok mereka yang sangat substantif sekali perbedaannya. Mereka bisa kita senjata, tapi sekarang nggak ada persoalan. Kenapa kita nggak bisa? Saya kira menghadapi kondisi macam ini, kita harus punya gagasan bagaimana membangun satu mengadakan rekonsiliasi antara umat beragama di sini. Bagaimana caranya? Kamu bisa nggak sih nggak jahil ngeledekin LDII? Kenapa bisa nggak sih kamu diem mulutnya nggak usah jelek-jelekin Persis? Bisa nggak kamu tutup mulut? Jangan mendiskusikan syahadatin. Oh jahil banget sih. Bukan, inti ajaran agama itu kan kalimat tauhid, membangun persatuan. Jadi kalau kamu bertengkar, berarti kamu sudah keluar jalur berarti kan. Bukan, apakah dengan pertengkaran itu akan menghantarkan kamu masuk surga atau ke neraka? Mari kita bersatu, jangan berpecah belah. Nurut nggak nih? Nggak mau katanya gue pengen tengkar. Repot begini. Agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Kenapa masjidnya nggak bisa bersama-sama bikin masjidnya berbeda-beda macam-macam? Oke, kalau memang itu adalah satu realita, kita juga membentuk persatuan itu tidak harus sama. Minimal paling tidak standarnya itu kita menerima bahwa pluralitas itu adalah satu realita yang tidak bisa dihindari. Selesai. Oke deh kalau begitu, silakan Anda bikin masjid sendiri yang ada kunutnya. Anda yang pakai kunutan masjidnya sana kita misah. Oke deh. Anda yang salaman sama cewek nggak batal masjidnya sana. Kalau Anda yang batal masjidnya sana. Oke. Ketika masjid dipisahkan ya sudah, jangan bertengkar. Silakan masing-masing. Fastabiqul khairat. Kompetisi, persaingan yang sehat. Jadi fastabiqul khairat itu artinya ketika kita ada pesaing, bukan menghancurkan pesaing, tapi kita meningkatkan kualitas kita, memperbaiki diri. Fastabiqul khairat. Kenapa ketika orang Kristen bagi-bagi Indomie kamu marah? Kenapa kamu tidak bagi-bagi beras? Kalau mereka kasih sekolah gratis, kenapa kamu tidak kasih sekolah gratis? Kalau mereka kasih pengobatan gratis, kenapa kamu tidak pengobatan gratis? Jangan ada orang kelaparan dikasih Indomie oleh orang Kristen, kamunya marah. Kamunya ngasih enggak? Ya kalau kamunya enggak ngasih, ada orang ngasih kamu marah. Berarti kan kamu beranggapan lebih baik mati kan? Yang kelaparan itu. Yang ngasih, orang yang ngasih jangan, kamu juga enggak. Jadi biar mati aja kan? Mereka yang marah-marah menuntut Rebecca diadili. Dokter yang penginjil di Harvard itu ditangkap, mereka siap tempur karena di Hargolis di desa Bandarwaru 36 orang masuk Kristen karena oleh Rebecca ini dibina, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih pengobatan gratis, mereka masuk Kristen. Tangannya sedekap begini. Pikir hadis-hadis Nabi tentang sholat ini nggak ada yang mutawatir. Saat mana? Sebarudin. Kenapa nggak ada yang mutawatir? Hadis ahad semua ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Iya. Jadi sampai kepada
Saya kira mungkin salah satu peluang kita untuk tidak bertenang adalah ketika kita kembalikan Islam dari sisi visi dan misi Islam itu sendiri. Kita kembali kepada visi dan misinya, yaitu visinya adalah kalimat tauhid, membangun persatuan dan kesatuan, dan misinya adalah penegakan supremasi hukum, ya kan gitu, keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Saya kira mungkin itu. Begini tentang bacaan Fatihah. Ada hadis Nabi tidak baca basmalah. Ada hadis lagi bilang baca basmalah. Ada lagi tidak baca Fatihah, langsung baca surat, ya kan? Sampai tahiyat, sampai dajjal disebutin. Itu rumusannya kapan itu dajjal disebutin? Iya kan? Jadi kita harus kritis dong. Dalam Al-Qur'annya idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang paling gampang Al-Qur'an yaitu Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar. Ini baca yang sampai surat Al-Baqarah segala macam. Dan ketika kita mempelajari sisi psikologis Nabi Muhammad, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad, ternyata kita lebih jelas membaca dari Al-Quran daripada hadis itu sendiri. Dan Nabi Muhammad ketika itu melarang orang menulis ucapan dia. Jangan tulis. Berarti kalau ada yang nulis kan berarti ngelawan. Iya kan? Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh membuat mushaf. Sampai Abu Bakar ngotot tidak memberi izin kepada Umar tentang proyek pembuatan mushaf. Berulang-ulang didesak lagi, tetap ditolak, nggak ada. Al-Quran mau dibukukan, distandarkan, nggak ada. Karena saking lawannya Umar itulah, alhamdulillah kita sampai sekarang masih bisa baca Al-Quran. Kalau Abu Bakar tidak dibukakan hatinya, ya kita nggak. Berarti pembukuan mushaf ini agama atau budaya? Al-Quran pada waktu itu nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada ayat, nggak ada harokat. Nah, ya, ini makanya kita sebenarnya lihat persoalan sesungguhnya. Sampai bacaan Al-Qurannya juga qiraat bermacam-macam. Kufuan ahad, kufuan ahad, kufan ahad. Iya kan? Sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk ayat? Apakah fawatihul ayat? Bukan saja. Nah kalau dia bukan bagian ayat, maka Al-Baqarah surat Al-Fatihah pun Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ini juga masih menjadi persoalan. Kalau itu begitu kondisinya, kenapa sih kamu ruwet banget sih? Jangan-jangan ini perlu adanya wawasan yang luas juga sih orang itu. Kalau wawasannya sempit memang suka bertengkar sih. Ya udah, kita tidak menyalahkan siapapun, organisasi siapapun. Kita lagi menyalahkan kondisi kita semua umat Islam. Itu tuh artinya supaya jangan sampai ada yang tersinggung. Kita tidak menyebutkan siapa-siapa. Kita salah kita semuanya. Kesalahan kolektif lah. Gitu. Sampai kita yang tidak pernah menyalahkan siapa-siapa pun juga saya disalahkan. Akhirnya malah semua orang menyalahkan saya jadinya. Karena saya tidak menyalahkan siapa-siapa, jadi malah saya disalahkan semua orang. Oh iya, sehingga orang menuduh saya Syiah, ada yang menuduh saya Mu'tazilah, ada yang menuduh saya Muhammadiyah, ada yang menuduh saya NU, segala macam itu udah macam-macam kan. Sampai saya dituduh orang yang tidak punya prinsip. Kalau mazhab ada, saya mazhab Syafi'i tetap. Klaim itu tidak boleh berubah, saya beradab Syafi'i, itu aja kok. Dan secara kultur memang saya termasuk minan nahdiyin yang kultural, bukan struktural. Iya, karena saya ada kulutnya, ada tahlilnya, ada segala macam kan. Ya tapi karena saya tidak masih dalam struktural, saya tidak diakui kan gitu. Pujian kon mah. Ilegal. Jadi kita hanyut dalam alam pertengkarannya. Sehingga kita merasa berjasa besar ketika ada orang masuk dalam organisasi kita, seolah-olah kita mengislamkan orang. Jadi orang Islam mau diislamkan lagi nih. Kelompok A berdakwah, kalau ini dalam sama Islamnya nih. A biar jangan tersinggung. A berdakwah kelompok B. Begitu masuk ke dalam kelompok A, seperti telah mengislamkan orang. Iya.
Ternyata akhirnya orang yang belum Islam ya tak terpikirkan. Orang yang tahlil didakwahi supaya jangan tahlil. Orang yang tidak talqin didakwahi supaya talqin. Orang yang sudah sholat karena dia pakai usolli didakwahi supaya jangan pakai usolli. Yang tidak sholat lewat, nggak pernah dibina kan. Wasting time, buang-buang waktu semuanya. Dan masing-masing menyebutkannya lembaga dakwah. Iya. Termasuk orator-orator yang tiap hari di mimbar Rajaban, itu kan orator-orator. Merasanya berdakwah. Yang hadir itu orang Islam yang baik-baik sudah. Iya. Yang belum sholat mah gak datang kok. Apalagi kalau barengan pada malam yang sama ada organ tunggal. Bubar semua. Iya. Ya makanya jadi ya itulah kira-kira. Jadi gimana? Kamu enggak jadi orang bener. Salah satu orang bener itu beli yang tukaran. Enggak suka bertengkar dengan siapapun. Apalagi urusan-urusan akidah. Ada kejernihan hatimu, engkau bisa sadar mana yang benar dan mana yang tidak. Sampai setiap ucapan juga dihitung mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kalau mentabzirkan uang, menghamburkan uang, ilal mubazirina kanu kunasyatin. Yang sulitkan mubazir omongan. Nggak ada yang pernah ngitung kan. Kamu tiap hari ngomong tuh apa aja hasilnya. Sampai berbusa-busa mulut. Semuanya ngerasain orang semua. Memprovokasi orang semua. Berapa huruf yang keluar dari mulutmu sehari ini? Berapa yang darinya plus dan berapa yang darinya minus? Berapa yang positif, berapa yang negatif? Hitung-hitungan aja. Apa itu tidak diperhitungkan? Kesadaran, pikiran, kamu sadar berdosa, tapi hati kamu belum mengakui kesalahan. Ya kenapa ketika kita sadar dalam menghadapi kesulitan, dagangan kita bangkrut, utang banyak, kok bisa nangis ya? Tapi kenapa ketika hidup kita ini bangkrut, kita nggak pernah nangis? Dan akhirnya nanti yang akan selamat itu bukan yang otaknya cerdas, tapi yang hatinya sehat, yang hatinya baik itu aja. Punten ini, mungkin kita terlalu banyak hadis. Amalan yang akan pertama dihisab nanti adalah sholat. Jadi sholat itu menjadi satu patokan standar kepada seseorang. Tapi ya saya menduga ya saya kira ya langsung tuh depan ini dia hatinya aja kok. Iya. Selama ini kita melakukan sholat kan, yakin udah sholat kamu bener. Kalau Allah memberikan komitmen inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah kejahatan. Efektif enggak sholat kamu mencegah kemungkaran?